Oke teman semua, welcome back ya. Kita masuk ke lesson 3 di mana kita akan ngebahas nih ya tentang overview dari Matplotlib dan Seaborn ya. Nah, ini sebelum kita masuk, kita bikin dulu di sini ya karena kita udah masuk lesson 3, kita masuk. Di sini adalah lesson ya, lesson 03.ipynb ya. Nah, atau nanti ini kita akan bikin lebih enak lagi, ini kita bikin folder baru aja, nggak apa-apa. Ini adalah untuk kita bikin adalah chapter 01 ya. Nah, di mana ini dua-duanya itu kita masukin ke dalam sini ya. Kita move, oke? Ya, supaya nanti lebih enak untuk kita ngecek chapter selanjutnya ya. Kita buka aja si chapter 3-nya kayak gini ya. Terus kita code, oke? Kita save dulu ya. Sekarang kita akan bahas ya tentang perbedaan Matplotlib dan ini ya, si Seaborn itu seperti apa. Oke, jadi bedanya adalah Matplotlib ini adalah seperti kita bisa bilang bahwa dia adalah kerangka umumnya ya, sedangkan Seaborn adalah kerangka khususnya. Jadi Matplotlib itu dia lebih umum ya, dan Seaborn dia lebih khusus ya. Berarti kalau kita mau membuat sesuatu yang umum kita pakai Matplotlib, tapi kalau yang khusus ya, yang penting-penting misalkan seperti sesuatu yang kita butuh cepat gitu ya. Contohnya adalah misalkan kita mau bikin histogram, mau bikin heat map ya atau berhubungan dengan statistik. Kalau kita bikin pakai Matplotlib itu ribet banget ya. Makanya kita bisa pakai Seaborn dengan mudah. Tapi underlying-nya tetap menggunakan Matplotlib ya. Jadi dua ini itu adalah seperti kakak adik ya. Jadi atau bukan kakak adik ya, teman yang saling bekerja sama gitu ya. Oke, jadi sekarang coba aja kita bikin dulu ya untuk contoh dari ini ya, contoh dari si Matplotlib ya. Jadi kita akan coba lihat perbedaannya apa ya. Jadi kalau misalkan saya mungkin kita akan coba bikin dulu di sini ya. Jadi kita bikin. Jadi pertama itu adalah saya mau bikin pakai Markdown. Jadi di Jupyter kita bisa bikin Markdown teman semua ya. Markdown ini adalah teks ya. Jadi ini adalah teks ya yang bisa kita gunakan di sini. Jadi misal ya saya akan bikin gini. Jadi perbedaan, oke kita bikin heading aja. Ya ini adalah perbedaan atau overview ya dari Matplotlib ya dan Seaborn. Oke. Kayak gini ya. Jadi pertama, kalau misalkan kita bikin ini adalah Matplotlib ya, kita bisa bilang bahwa Matplotlib itu pertama adalah secara tujuan ya, itu tuh dia kontrolnya penuh ya. Jadi kontrolnya penuh terus dia fleksibel ya. Fleksibel, oke. Lalu dia levelnya itu adalah kita bisa bilang dia adalah low level ya dalam pembuatan visual, oke. Lalu dia juga inputnya, jadi inputnya itu input datanya dia bisa pakai array ya, NumPy atau list ya, bedanya adalah itu. Lalu pertama dia sintaksnya ya, ini sintaksnya itu dia lebih panjang ya. Jadi dia lebih panjang, kita bisa tulis gini, dia lebih panjang ya. Lalu kita bisa bilang aturan praktisnya ya untuk Matplotlib ini dia kita gunakan ya untuk kustomisasi ya mendalam ya. Jadi kalau kita butuh sesuatu yang dalam banget kita pakai Matplotlib ini ya. Kalau misalkan untuk Seaborn ya, jadi ini Seaborn, Seaborn itu ya dia punya tujuan itu adalah tujuannya oke dia itu analisis ya. Ini untuk statistika ya. Jadi statistik ya dan estetik ya. Jadi kita kalau mau bikin sesuatu yang keren ya grafiknya itu pakai Seaborn, oke. Lalu levelnya jelas karena dia punya analisis statistik, dia high level teman semua ya. Lalu input datanya, nah ini yang keren, input datanya dia bisa menggunakan Pandas data frame ya. Jadi nggak perlu pakai NumPy atau list ya, jadi dia bisa lebih cepat ya. Lalu di sini sintaksnya ya itu jadi lebih ringkas teman semua ya, di ini lebih ringkas ya. Lalu aturan praktis penggunaannya ya itu adalah kita bisa bilang bahwa ini menggunakan ya untuk eksplorasi cepat ya. Oke. Kayak gini ya, kita shift enter ya, kita pilih environment-nya. Oke. Ya, dia akan ngerender ya. Coba ini kita run aja dulu.
salah, ini kita Ctrl A, kita pindahin ke markdown di sini, ya, kita enter. Nah, itu dia ya. Jadi kita punya perbedaan ya, overview gede banget ya antara Matplotlib dan Seaborn. Oke, ya. Jadi sekarang kita udah punya perbedaannya adalah itu ya. Jadi silahkan dilihat perbedaan antara keduanya ya. Nah, sekarang kita akan coba buat contoh ya. Yang pertama, ini saya akan bikin dulu markdown di sini. Ini adalah yang pertama ya. Jadi ini adalah untuk Matplotlib ya. Kita bikin ini harusnya dia bisa satu kayak gini ya, shift enter. Matplotlib kita buat di sini ya. Kita akan bikin contohnya yang pertama untuk Matplotlib ya. Jadi kalau misalkan kita bikin pakai Matplotlib, misalkan kita punya data, oke. Datanya adalah kita punya di sini kita punya dictionary ya. Jadi kita punya kayak gini ya. Kita punya di sini adalah pengeluaran misalkan iklan, oke. Terus kita punya datanya adalah ini ya, 10, terus 15 ya, terus 12, 18 sama 22 misalkan ya. Lalu kita juga punya di bawahnya ini adalah penjualan ya. Penjualan kayak gini ya, kayak gitu. Terus kita punya penjualan adalah 100 ya, misalkan 140, 110 ya, lalu 180 sama 210 ya. Kayak gini. Terus kita bikin si data frame-nya ya. Ini kita belum import teman-teman semua. Ini kita bikin dulu di bawah sini. Ya, kita tambahkan. Di sini kita import dulu. Ya, import ini adalah kita import Seaborn ya. Seaborn ya, SNS. Lalu kita import ya Matplotlib ya, pyplot, SPLT. Oke, lalu kita import ya pandas SPD ya. Nah, di sini ya kita ini kita save enter dulu yang atas untuk jalanin importnya. Udah, kita bikin di bawah sini. Jadi sekarang saya punya data frame ya. Ini kita Matplotlib dulu ya. Kita bikin pd titik, inilah data frame. Ya, data frame dari data ya, kayak gitu. Udah, lalu kita akan membuat plotnya ya. Kita membuat plot. Lalu kita bikin gini ya. Kalau misalkan kita menggunakan si Matplotlib, itu adalah kita bikin gini, plt.figure ya, terus fig size ya, kita bikin ini 8,5. Nanti kalian jangan takut ya dengan ini saya baru ngetik udah ada apa nih ya plt. Nanti kita akan jelaskan satu-satu ya. Saya ingin melihatkan perbedaannya dulu apa ya. Jadi di sini kita bikin ini apaan sih Bang, tiba-tiba ngoding ya, nggak apa-apa ya. Kita bosen dari kemarin kita ngebahas slide mulu ya. Kita mau bikin yang lebih asik nih ya. Pengeluaran. Jadi kita ambil DF ya, lalu kita ambil kolomnya adalah ini ya, headernya adalah si DF pengeluaran, lalu DF ya kita ambil itu adalah si penjualan ya. Oke, mungkin ini kita akan pindahkan dulu supaya kalian bisa lihat perbedaannya apa. Ya ini saya akan render dulu teman-teman semua yang ini ya, kita render. Ya, kita coba print DF-nya. Ya, kita enter. Nah, ini adalah si data frame-nya ya. Nah, sekarang saya akan taruh di bawahnya. Ini adalah si plotnya. Oke. Lalu di sini kita bikin plt.title ya, ini adalah hubungan iklan dan penjualan ya. Ini adalah Matplotlib. Oke. Lalu kita bikin plt.x label ya. Kita bikin ini adalah pengeluaran iklan ya, misalkan dalam dolar misalkan ya. Terus plt.y label ya, ini dalam penjualan ya, juga dalam misalkan dolar ya, atau rupiah deh ya. Kita bikin ini adalah rupiah ya, misalkan dikali 1000 ya. Yang ini juga sama ya, Rp dikali 1000 juga ya. Oke, atau ini penjualannya 10.000 deh ya, masa lebih murah ya. Kayak gini. Oke, terus plt.grid ya, ini adalah true. Oke, lalu kita bikin plt show ya. Oke ya. Ini udah, ini kita shift enter, maka dihasilkan bentuknya adalah kayak gini. Ya, ini adalah dari plot Matplotlib ya. Jadi kita kalau mau ngeplot kita harus ambil DF-nya ya, kita pecahin dulu ya dengan menggunakan ini ya. Ini adalah dengan menggunakan si Matplotlib. Oke. Nah,
Coba sekarang kita akan bikin, di sini saya kasih markdown lagi, kita akan bikin gimana kalau misalkan kita menggunakan seaborn ya. Nah, udah menggunakan seaborn, oke, kita agak berbeda teman semua ya. Nah, di sebelumnya kita udah punya data sama data frame ya di sini ya. Kita udah punya data sama data frame, kita bisa gunakan dengan mudah ya. Langsung aja kita gunakan di sini di seaborn. Nah, kalau seaborn ya, kita bikinnya gini, plt ya, figur. Oke, terus kita bikin fix size ya sama juga 8,5 ya. Lalu di sini sorry, kita ini salah kepencet ya. Ini kepencet. Oke, fix size sama dengan ya ini kepencet, sorry. Ini kita enter ya, lalu kita bikin, ini kita jalanin dulu lah ya. Dah, nah kita enter di sini, kita bikin SNS ya, titik, langsung scatter plot, kita masukin data, itu sama dengan data frame, oke, lalu kita langsung ambil aja X sama dengan, ya, ini adalah pengeluaran iklan, oke, lalu Y-nya itu adalah, ini adalah penjualannya, kayak gini, ya langsung kita pakai teman semua, lalu PLT title ini kita sama aja ya dengan yang ada di sini ya. Jadi ininya akan sama, title-nya ya kita ambil, lalu kita taruh di sini ya, lalu kita ini adalah seaborn ya, lalu kita tambahkan plt.show ya. Jadi tetap kita menggunakan matplotlib untuk showing plotnya ya. Kita enter. Nah, ini adalah hasil dari seaborn ya. Jadi kalau kita lihat ya, tidak ada perbedaan sebenarnya, tapi kalau dilihat dari cara mengambil datanya ini lebih mudah ya. Kenapa? Karena kita dari si scatter plot ini kita nggak perlu lagi bikin kayak gini nih ya. Jadi dia DF ya, terus pengeluaran iklan, penjualan, kita nggak perlu ngelakuin kayak gini. Ini kan lebih repot ya. Tapi kalau kita punya datanya aja lalu kita ambil row-nya seperti apa, kita dengan mudah bisa buat seperti ini ya. Oke. Jadi sebenarnya itu adalah perbedaannya antara matplotlib dengan seaborn ya. Nah, nanti kita bisa bilang bahwa di sini ya, si seaborn ini dia punya macam-macam ya, ada punya histogram plot ya. Lalu kita punya juga nanti bisa ngeplot yang aneh-aneh dengan menggunakan seaborn ya. Dan datanya bisa kita langsung pakai itu adalah menggunakan data frame. Ya, sehingga kita bisa ngeplotting dengan lebih mudah teman semua ya dengan menggunakan seaborn ini. Oke, ya itu adalah overview ya untuk matplotlib dan seaborn. Nah, nanti kalian di sini juga ya kalau misalkan saya coba searching teman semua, apa yang kita bisa gunakan ya dengan menggunakan matplotlib dan seaborn. Jadi di sini saya mungkin akan coba matplotlib versus seaborn ya. Ini kita langsung cari aja gambarnya di sini. Ya, kita image ya. Nah, di sini kita bisa lihat dengan menggunakan seaborn itu kita bisa menghasilkan ini ya, hasil yang lebih seru gitu ya. Ini adalah contohnya ya, menggunakan seaborn kita bisa membuat plotting yang lebih keren teman semua. Oke, keren banget ya, keren banget. Oke teman semua, jadi sampai di sini dulu ya untuk di chapter pertama itu adalah tentang kita introduction ya. Jadi introduction-nya kita sudah selesai. Nah, dari sini ya kita akan coba ya mempelajari ya tentang basic plotting di matplotlib dulu ya. Karena nanti baru kita masuk ke seaborn ya. Jadi kita akan masuk di chapter 2 itu adalah tentang basic plotting with matplotlib. Jadi kita ketemu lagi di chapter selanjutnya di mana kita akan main-main dengan matplotlib dan kita belajar lebih dalam teman semua. Oke teman semua, see you next video. Bye.